العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadits yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi, atau 42 hadits yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sudah masuk dalam hadits yang ke-6. Kita juga sudah mensyarah sebahagian dari lafaz-lafaznya. Kemarin kita sudah mengambil sabda Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dari lafaz ini kita mendapati bahwa syariat ini membagi sesuatu itu menjadi tiga bagian. Ya, menjadi tiga bagian. Ada sesuatu yang halal, bayyin, yang halal dan jelas. Maksudnya jelas dalil yang menunjukkan akan kehalalannya. Ya, sama seperti setiap apa yang Allah ciptakan di atas bumi ini berupa makanan dan minuman, hewan, tumbuhan. Apa kata Allah? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah yang menciptakan lakum untuk kalian. Ya, maksudnya boleh. Apa yang Allah ciptakan itu boleh untuk kalian. Ma fil ardi jami'an. Apa saja itu? Seluruh apa yang ada di atas bumi. Kecuali nanti akan ada datang sesuatu yang datang dalil khusus yang mengharamkannya. Dan ini bagian yang kedua. Ada sesuatu dalam syariat yang haram bayyin, yang jelas keharamannya. Maksudnya datang dalil jelas yang menunjukkan akan keharamannya. Sama seperti apa yang Allah sebutkan dalam ayat wa hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan telah diharamkan ke atas kalian al-maitah, bangkai, waddam, darah, ya, wa lahmul khinzir, daging babi, dan juga wa ma uhilla li ghairillah, setiap apa yang disembelih selain dengan nama Allah. Dan pembagian yang ketiga, ada sesuatu yang mustabihat, yang samar. Kata para ulama, tidak jelas dalilnya apakah dia halal atau haram. Tapi itu pun kata Nabi SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Berarti ada sebagian manusia yang mengetahuinya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan Ibn Fauzan dalam syarahnya, mereka lah yang dimaksudkan oleh Allah sebagai apa? Ar-rasikhuna fil ilmi. Dalam surah apa ini? Ali Imran. Ya, Ali Imran. Mereka lah para ulama yang telah Allah turunkan ke dalam hati-hati mereka ilmu agama untuk mengetahui yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Tapi sekarang muskilahnya, masalahnya, bagaimana untuk orang yang tidak jelas baginya perkara itu? Maka Nabi SAW memberikan jalan keluar dalam sambungan haditsnya. Ya, faman taqa asy-syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang ingin selamat agama dan harga dirinya, maka dia jauhi perkara syubhat itu. Itu dengan syarat tadi apa? Memang betul-betul perkara ini syubhat. Tapi bagi orang yang sudah tahu dalilnya, jelas baginya apakah ini halal atau haram, ya kalau halal dia lakukan, tapi kalau haram dia tinggalkan. Tapi bagaimana orang yang tidak jelas? Nah ini. Kalau dia mau selamat agamanya dengan dirinya, dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Karena siapa yang masuk di dalam perkara yang seperti ini, dia sudah masuk dalam perkara yang haram. Dan juga lafaz ini yang terakhir, itu ada dua makna kemarin kita sebutkan, yang disebutkan oleh para ulama. Ya, bahwa siapa yang masuk ke dalam perkara syubhat, maka dia masuk ke dalam perkara yang haram. Apa maksudnya? Kenapa dikatakan orang yang masuk ke dalam perkara syubhat masuk dalam perkara haram? Yang pertama, iya. Karena perkara ini tadi apa? Mustabih. Kita tidak tahu.
Ini halalkah? Ini haramkah? Maka ada kemungkinan dia masuk dari salah satu dari setiap keduanya. Yang masalah sekarang, kalau kita masuk dan ternyata dia haram. Ini maksudnya. Maka kita sudah masuk ke dalam perkara yang haram. Maka untuk berjaga-jaga, untuk lebih selamat, kita hindari. Ini maksudnya. Yang kedua, apa maksudnya? Nah, siapa yang mau angkat tangan lagi? Antum sudah? Antum? Iya. Bermudah-mudahan terhadap perkara yang syubhat akan menghantarkan seseorang kepada perkara yang haram. Baik. Kemudian Nabi memperumpamakan dengan perumpamaan yang sangat indah. Kata Nabi SAW, "Karra'i yar'a haulal hima." Seperti seorang pengembala yang mengembala gembalaannya di daerah atau di tanah perbatasan orang lain. Hima ini tanah perbatasan pemerintah. Nah, di zaman dahulu bahkan mungkin ma'ruf sampai zaman sekarang. Terkadang pemerintah itu membatasi tanah. Khusus dibatasi untuk apa? Maslahat umum. Misalnya ada hewan ternak untuk disedekahkan kepada masyarakat. Atau hewan ternak untuk dikurbankan kepada masyarakat umum. Dibatasi tanahnya itu. Tidak boleh dimasuki oleh hewan peliharaan yang lain selain hewannya dia. Orang yang memasuki tanah yang seperti ini biasanya apa? Dikenai hukuman atau didenda. Seorang sekarang yang mengembala soal gembalaan, kalau dia gembala di tanah perbatasan, ditakutkan hewan gembalanya masuk ke dalam daerah tersebut. Sehingga mungkin boleh jadi orang yang memiliki gembala tadi diminta denda, tanggung jawab, atau gembalaannya bisa diambil. Untuk menjauhi itu, maka yang paling aman bagi si pengembala untuk menjauh sama orang yang masuk ke dalam perkara syubhat. Dia tidak tahu perbatasan ini. Untuk lebih amannya kita menjauh. Karena daripada kita masuk ke dalam keharaman. Baik, kemudian sabda Nabi SAW, "Ala wa inna fil jasadi," tunggu dulu, sudah dibaca ini, "Ala wa inna likulli malikin himan"? Belum. Baik, kata Nabi SAW, "Ala wa inna likulli malikin himan." Ketahuilah bahwa setiap penguasa itu ada himanya. Daerah-daerah yang telah dia batasi. "Ala wa inna himallahi maharimuh." Dan ketahuilah bahwa batasan-batasan Allah adalah apa yang Allah haramkan. Dalam lafaz ini subhanallah, Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa sebagaimana seorang penguasa ini di dunia ya, itu memiliki daerah-daerah batasan yang telah dia batasi untuk setiap orang tidak boleh masuk ke dalamnya. Dan siapa yang masuk ke dalamnya maka akan dihukum. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Allah juga punya batasan-batasan. Yang Allah telah batasi, seorang hamba tidak boleh memasukinya. Kapan dia masuk ke dalamnya harus menerima konsekuensinya. Berupa hukuman, azab, iqab, dan yang semisal dengannya. Apa batasan-batasan Allah? Kata Nabi SAW, "Ala innam himallahi maharimu." Batasan-batasan Allah adalah apa yang Allah haramkan. Maka apa yang telah Allah datangkan dalilnya dari Al-Quran atau Allah wahyukan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam berupa keharaman, jangan coba-coba kita masuk ke dalamnya. Dan yang menjadi masalah, ada satu jalan yang bisa menghantarkan kita ke sana. Apa itu? Ini, pintu syubhat. Makanya Nabi tambih, hati-hati, syubhat itu bisa mengantarkan kepada apa yang Allah haramkan. Dan apa yang Allah haramkan adalah batasan-batasan Allah. Jangan sampai melampaui batas. Maka untuk berjaga-jaga dan berhati-hati, jauhi syubhat. Ini maksud dari hadits. Masya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa pada setiap jasad ini ada mudghah. Mudghah qit'ah minal lahm. Itu segumpal daging. Segumpal daging. Kenapa dikatakan mudghah? Karena
kadarnya itu yang ditakar semudgoh. Mudgoh itu setelapak tangan. Jadi mudgoh dia adalah segumpal daging berukuran sekepalan tangan seperti ini. Nah, ini mudgoh. Ketahuilah bahwa pada setiap jasad terdapat segumpal daging atau segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal ini baik, maka baiklah seluruh jasad. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau dia rusak, rusak seluruh jasad ini. Apa mudghah itu? Apa yang diinginkan dengan mudghah? Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka seseorang itu, ya, kata para ulama, yang menjadi tolak ukur dalam kehidupannya adalah hatinya. Ya, adalah hatinya. Bahkan disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari kiamat kelak. Kata Allah, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kata Allah di hari kiamat kelak. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang dimana tidak akan ada lagi harta dan anak yang akan bermanfaat. Tidak akan ada lagi harta dan anak yang memberikan syafaat. Kecuali apa? Man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang selamat. Selamat dari apa? Segala penyakitnya. Dari riya, sum'ah, kibir, kesombongan, merendahkan orang lain, penyakit iri, dengki, dan yang semisal dengannya. Kenapa? Karena hati ini masalahnya, bahkan diperumpamakan oleh sebagian ulama, dia seperti seorang pemimpin terhadap pasukannya. Atau seorang pemimpin terhadap apa yang dia pimpin, rakyatnya. Seorang pemimpin kalau menetapkan suatu perintah, rakyatnya ikut atau tidak? Ikut. Seorang pemimpin perang pasukan, kalau dia memerintahkan pasukannya, pasukannya ikut atau tidak? Ikut. Makanya hati begitu juga. Apa yang diperintahkan oleh hati ini, itu akan diikuti oleh anggota tubuh kita. Ya, akan diikuti oleh anggota tubuh kita. Makanya faedah, Masya Allah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, bahwa hadis ini terdapat bantahan di dalamnya terhadap sebahagian pelaku maksiat. Kadang ada pelaku maksiat yang ditanya untuk berhenti dari maksiatnya. Kemudian dia mengatakan, at-taqwa hahuna. Masya Allah. Seperti Nabi katakan kan, takwa itu dalam hati. Maksudnya apa? Kalian tidak tahu apa yang ada dalam hatiku ini. Ya boleh saja dohirnya saya maksiat, tapi hatiku kan kalian tidak tahu. Ini hadis yang menunjukkan bantahan terhadap mereka. Ya. Bagaimana dia mengatakan bahwa hatinya baik, sedangkan perbuatannya itu yang terhasilkan dari perintah hatinya itu keburukan. Paham Ji? Kan hati tadi, kalau hati baik, pasti baik perbuatannya. Baik seluruh jasad ini. Baik penglihatannya, baik pendengarannya. Dia tidak melihat kecuali yang halal. Dia tidak mendengar kecuali yang halal. Baik langkah kakinya, tidak melangkah kepada yang haram. Baik perbuatan tangannya, dia tidak mengambil kecuali yang halal. Baik semua jasadnya. Sekarang orang berlaku maksiat. Haram atau halal yang dilakukan? Baik atau buruk? Buruk. Berarti kalau buruk perbuatannya, yang dimana perbuatan jasad ini adalah hasil dari perintah hati, apakah hatinya baik? Tidak, buruk juga. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarahnya terhadap Al-Arabiyyah Nawawiyah, dalam hadits ini, di sini terdapat faedah bahwa perbuatan jawarih, anggota tubuh, itu alamat akan keadaan hati seseorang. Perbuatan tubuh ini itu alamat terhadap apa? Keadaan hati seseorang.
orang yang bermaksiat, kita bilang ittaqillah, tinggalkan maksiat tak, bertaubat ki. Apa dia bilang? Saya tunggu dulu sampai baik hatiku. Ada perempuan yang disuruh berhijab, tunggu dulu, saya mau kasih hijab hatiku. Innalillah, musibah. Laki-laki disuruh berhenti merokok, tunggu dulu, saya perbaiki niatku. Innalillah. Jadi dia mau perbaiki hatinya dulu, ya, baru dia perbaiki perbuatannya. Padahal perbuatan ini alamat dari baiknya hati. Bagaimana mau baik hatinya, sedangkan perbuatannya tidak baik? Paham ini? Baik, sini subhanallah. Ini dalil yang luar biasa, ya, dalil yang luar biasa dan menunjukkan bahwa bagaimana Islam itu betul-betul memperhatikan perkara hati, ya, betul-betul memperhatikan perkara hati. Baik, sampai diriwayatkan dari para salaf, ya, ucapan yang subhanallah menggetarkan hati-hati kita. Bagaimana mereka betul-betul memperhatikan dari setiap langkah kaki mereka, dari setiap amalan mereka. Sebelum mereka beramal harus mereka pastikan apakah amalan mereka ini adalah amalan ketaatan atau kemaksiatan. Itu guna apa? Itu guna untuk memperbaiki hati-hati mereka, ya, karena mereka begitu besar, mereka punya perhatian terhadap amalan hati mereka. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, ma nadartu bi basari wala nataqtu bi lisani wa ma batashtu bi yadi wala nahattu ala qadamai hatta andur ala ta'atin aw ma'siyah. Saya tidak pernah, kata Al-Hasan, saya tidak pernah sama sekali melihat dengan pandanganku, tidak pernah menyentuh atau berucap dengan lisanku, tidak pula memegang sesuatu dengan kedua tanganku, dan tidak pernah melangkahkan kedua kakiku sampai aku bisa memastikan kemana pandanganku, kemana lisanku, kemana tanganku dan kakiku akan melangkah. Apakah kepada ketaatan atau kepada maksiat. Kemudian kata beliau, fa in kanat ta'ah la taqaddamtu. Kalau itu adalah ketaatan, maka aku akan melakukannya. Wa in kanat maksiyah fataraktu. Kalau memang dia maksiat, saya tinggalkan. Lihat bagaimana para salaf menjaga amalan mereka. Itu guna apa? Untuk menjaga hati mereka. Memastikan dari setiap amalannya apakah ini kemaksiatan kepada Allah, apakah ketaatan kepada Allah. Paham ini? Baik. Kemudian faedah dari hadits yang terakhir, terdapat dalam hadits ini kaidah besar, yaitu saddud dara'i, menutup pintu-pintu yang bisa menghantarkan kita kepada dosa, maksiat, keharaman, dan yang semisal dengannya. Ya, dan yang semisal dengannya. Diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa asy-syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan dirinya. Menunjukkan sikap seorang mukmin atau seorang muslim dalam menghadapi suatu perkara. Ya, kalau ada perkara yang memungkinkan dia bisa menghantarkannya kepada keharaman, maka kaidah syariat saddud dzari'ah. Kita wajib menutup segala pintu dan jalan yang menghantarkan kita kepadanya. Nah, ini dalilnya. Karena syubhat adalah pintu menuju kepada keharaman, maka apa kaidah syariat tadi? Saddud dzari'ah, kita tutup pintunya.
Kita tinggalkan syubhat menuju kepada sesuatu yang pasti, yang jelas. Ya. Baik. Dan dalil kaidah ini firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kata Allah kepada orang-orang yang beriman, janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Jangan kita mencela mereka dan mencela sesembahan mereka. Kenapa kata Allah? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Sehingga dengan celaan kita kepada mereka, itu bisa menyebabkan mereka mencela balik sesembahan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, Allah melarang orang-orang beriman untuk apa? Mencela sesembahan orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Bersamaan dengan mencelanya itu adalah kebenaran. Paham ini? Ya itu? Kan kalau kita celah mereka itu kan kebenaran, bahwa menunjukkan bahwa sesembahan mereka itu sesembahan yang mungkar. Tidak dibenarkan dalam agama. Sesembahan yang tidak hak, tidak benar. Tapi bersamaan dengan itu Allah larang. Kenapa? Kenapa? Apakah menunjukkan bahwa sesembahan mereka itu benar? Atau menunjukkan bahwa perbuatan mereka menyembah selain Allah itu benar? Tidak. Tapi Allah melarang ini, melarang kaum mukminin atau orang-orang yang beriman untuk mencela sesembahan mereka, saddud dari'ah. Menutup pintu yang bisa menghantarkan mereka itu mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia celah orang-orang musyrikin dan sesembahannya, pasti orang musyrikin akan mencela balik. Ya. Maka sebelum itu terjadi, Allah tutup pintunya. Allah larang pintu yang bisa menghantarkan kepada hal tersebut supaya itu tidak terjadi. Paham ini? Mafhum lala? Mafhum. Baik, alhamdulillah. Ini faedah hadis secara keseluruhan. Adapun masail tentang hadis, tambahan dari hadis, kita akan sempurnakan besok insyaallah taala. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.